Halo, ini dengan Buce. Saya bersama sahabat saya, Todora. Perkenalkan diri dulu namanya. Hai, cek. Hai Halo. teman-teman semua dimanapun berada. Ya, Todora sekarang ada di Jakarta ya, Ya, di Tangerang. Tangerang. Gimana nih kondisinya? Lagi rusuh? Hah? Bisa Ya, cerita sedikit? Pak, sekarang kondisinya kita tahu eh, DPR dan pemerintah sudah oke dengan Undang-Undang Cipta Karya, tapi ada pihak-pihak tertentu yang tidak terima. Tapi sangat disayangkan mereka melakukan demo-demo yang sangat anarkis. Seharusnya mereka mengerti konstitusi. Jika mereka tidak berkenan, mereka bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hmm, begitu ya. Nah, mungkin mungkin banyak mungkin mungkin beberapa orang udah tahu, tapi mungkin juga belum ada yang belum tahu siapa ini Todora ya. Jadi Todora ini adalah singa wanita dari pejuang, dari relawan yang selalu bergerak di garis depan, ya benar ya. Dia juga adalah pejuang dari kawin campuran ya, benar nggak Todora? Betul, saya terlibat tahun 2011, Ya, ada di tim advokasi bersama senior-senior saya ya. dari perkawinan campuran, di mana kita waktu itu tahun 2011 menjadi stakeholder Hmm. dengan DPR, Komisi 3, dan pemerintah Hmm. untuk menyelesaikan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011. Wah, luar biasa. Karena Itu teman-teman tersebut menikah dengan WNA tepatnya, dan saya di antara mereka yang paling muda. ya. Waktu itu umur saya sekitar 31 tahun dan saya satu-satunya independen dan saya satu-satunya anak dari produk perkawinan campuran itu sendiri. Oh, begitu. Tapi kamu sendiri suaminya apa? Maaf, single atau ini nih? Oh, tidak boleh. Uh, Sorry. Sorry. Oh, nah, iya, karena kan kamu kan yang memperjuangkan, oh jadi kamu dalam hal ini sebagai produk daripada kawin campuran. saya lebih berdiri tegak sendiri Ah, atas diri saya sendiri sebagai WNI ya. dan sebagai anak dari produk perkawinan campuran. Ah. Event 2011 itu event diaspora ini belum terbentuk loh. Karena diaspora baru terbentuk kan 2012 ya, setahun sebelum terbentuk yang di Amerika itu. Ya. Betul sekali. Ya. Nah, itulah akhirnya banyak teman-teman diaspora Hmm. yang maju ke Hmm. memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka juga saling konsultasi dan koordinasi dengan eh, aktivis perkawinan campuran, karena kan kami lebih dulu menjalankan itu semua, memperjuangkan hak-hak kami. Betul. Sebelumnya senior saya juga menyelesaikan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006, juga yang lain-lain ya, Hmm. termasuk PP-nya setelah undang-undang itu disahkan. Ah, gitu. Dengan adanya undang-undang itu lebih mudah untuk kami. Jadi yang tadinya tidak bisa bekerja, sudah bisa bekerja, lalu dari pihak yang menikah warga negara asing, ketika 2 tahun pernikahan, mereka sudah dapat kitas. Jadi lebih mudah bagi kami semua. Itu atas perjuangan kamu dengan teman-teman kalian ya. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih loh. Kita nggak tahu loh. Kalau kamu nggak share, kita nggak tahu. So, it's a good thing kamu bisa share di sini. Karena di Amerika juga banyak orang-orang dari kawinan campuran gitu ya. Jadi kalau misalnya saya terus terang kan tidak memahami, sebab saya bukan kawin campuran, saya tidak memahami itu. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan yang lebih detail, mungkin saya bisa forward ke kamu ya, nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Dan saya juga dalam hal ini, saya puji teman-teman diaspora yang sekarang lagi maju, ya. Karena adik saya juga tinggal di Serbia, di kampung papa saya. Jadi dia sudah warga negara asing, jadi mempunyai problem yang sama dengan para diaspora yang ada di luar negeri. Dan para diaspora ini sangat
banyak memberi keuntungan oleh kita, untuk kita sendiri di sini. Contoh apa? Mereka bisa share knowledge mereka. Lalu pendapatan mereka tentu juga di-share kepada keluarga mereka yang ada di sini. Artinya duit itu berputar di Indonesia. Gitu. Kalau boleh kita tahu nih, saudara sendiri apa nih campuran bagaimana bisa di ini? Karena banyak yang belum tahu, ya. Oke, papa saya asli Serbia. Ya. Papa datang ke Indonesia waktu itu setelah perang di negaranya, lalu ikut juga Perang Dunia Kedua ke Jerman. Terus akhirnya sampai ke Indonesia, menemui mami saya, lalu menikah. Mami saya asli Aceh, Ambon, Jogja. Mami saya lahir dan besar di Banda Aceh. Dan kalau tidak salah keluarga kamu juga itu keluarga pejuang ya? Ada 4 jenderal di keluarga kamu kayaknya ya? Benar ya? Iya, dari pihak mami saya betul sekali. Nah, Ada 4 jenderal. dan salah satunya adalah Menteri Agama kita. Betul sekali. Siapa namanya lagi beliau? Pak Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, kebetulan beliau adalah adik sepupu dari mami saya. Oke. Wah, luar biasa ya Fahrul Razi ya. Ya, panutan kami di dalam keluarga sangat baik sekali dan hatinya sangat mulia. Ya, kayaknya saya pernah ketemu beliau di LA deh kayaknya. Beliau dulu dari penanggulangan itu ya, apa namanya teroris dulu ya, betul. Mungkin ya, saya tidak tahu detailnya karena emang beliau banyak sekali pos-pos pekerjaannya Ya. yang kita tahu pernah jadi Wapangap dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian jadi masalah demo, apa mengajukan petisi itu bukan hal yang baru bagi kamu, ya. Nah, betul. Bisa ceritain sedikit apa bedanya demo ini dengan demo-demo yang lainnya? Atau sama aja? Demo-demo itu pada dasarnya sama aja. Di situ pasti ada pihak-pihak yang menunggangi, ya, yang tidak berkenan. Kalau mereka demo yang baik, tentu sangat mengikuti peraturan yang ada, ya kan. Contoh, mereka tidak merusak, ya kan, di ruang publik, dan mereka tidak melakukan anarkis. Nah, itu. Nah, ketika demo-demo ini sudah tidak bisa ditanggung, sudah berlebihan, ya tentu aparat akan turun tangan gitu. Ya. Bisa ceritakan sedikit di daerah kamu Tangerang ada kerusakan juga atau tidak? So far saya kurang tahu di Tangerang, tapi yang saya perhatikan di Jakarta itu banyak sekali yang rusak gitu, dan saya menyayangkan hal tersebut karena kan tempat-tempat itu kan dipakai untuk umum. Betul. Terus kalau dirusak, bagaimana kita bisa pakai lagi tempat-tempat tersebut? Yang rugikan rakyat kecil sendiri, ya rugikan mereka sendiri ya. Betul sekali. Dan akhirnya pemerintah harus keluarin budget lagi untuk itu. Padahal kita butuh dana-dana tersebut yang udah diposkan dan juga untuk penanganan COVID. Iya, gitu ya. Jadi Ya. kita keluar lagi anggaran yang tidak perlu gitu ya. Yang seharusnya tidak perlu ya. Aduh. Dan saya lebih senang pihak-pihak yang tidak berkenan itu sebenarnya kalau menurut saya ada 2 solusi. Satu, mereka diskusi dengan pihak yang dituju. Toh mereka saling kenal kan. Kenapa tidak duduk diskusi? Ya kan? Nah, yang kedua mengajukan judicial review ke MK. Gitu. Jadi daripada melakukan anarkis. Gitu. Kalau misalnya mereka dengan cara bicara di media massa bagaimana? Itu bagus, ya, selama tidak ada unsur provokasi. Ya. Karena negara pun menjamin hak-hak konstitusi kita untuk bersuara kan. Iya, asih. Nah, seharusnya kan kenapa kok saya melihat demo-demo ini kok menjadi demo agama ya? Saya agak bingung gimana sih kok bisa jadi begitu, gimana ya? Semua isu akhirnya dinaikkan oleh pihak-pihak yang tidak berkenan itu larinya ke Sarah gitu. Ya. Harusnya mereka tidak melakukan itu. Ya. Oh, jadi tujuan daripada demo-demo ini menurut kamu larinya ke Sarah gitu? Kadang-kadang mereka selalu bentrokin isu-isu itu ke Sarah ya. Iya, I see.
Dan itu tidak penting untuk mereka lakukan. Hmm. Kalau tidak keberatan, saya boleh bertanya, kamu sendiri ada menyaksikan, ada turun, atau kamu hanya lihat di TV atau bagaimana? Saya perhatikan semua pergerakan mereka. Ya. Oh, diperhatikan ya. Jadi Ya, kebanyakan konsentrasinya di mana? Jakarta Utara, Tengah, Timur, atau di mana? Atau ke Istana Presiden atau DPR atau bagaimana? mereka melakukan di beberapa titik, tapi lebih berpusat di Jakarta. Ya. Apakah efek itu ada ke daerah-daerah lain? Ada di daerah-daerah lain seperti di Bandung, di Jogja, dan lain-lain. Itu kita bisa browsing, kita bisa lihat, bisa tahu juga kan. Ya. Masyarakat bisa menilai, karena sekarang masyarakat sudah pintar, jadi mereka bisa menilai sendiri. Kalau saya tidak salah ya, ini ada berita terbaru bahwa udah ditangkap tuh yang pencetusnya, yang bikin apa web, Hoax, ya hoaxnya. Itu dari ya. Makassar ya, dari Makassar, benar. Ada beberapa yang sudah ditangkap ya. Hmm. Kita bisa lihat keterangan-keterangan dari Polri. Hmm. Pada pagi juga Polri selidiki pemasok logistik dan molotov ke perusuh demo Omnibus Law. Jadi mereka yang sudah terdeteksi Polri menangkap 5.918 orang yang diduga berbuat anarkis saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Karya. Itu keterangan dari Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono. Sementara 153 orang masih dalam proses pemeriksaan, 87 orang sudah dilakukan penahanan. Wow, gila, 5.918 orang ditahan. Yes, dan itu ada di beberapa titik ya. Dan buat saya ini sangat disayangkan, mereka masih muda-muda, umur mereka masih sangat muda, di mana mereka punya masa depan yang mungkin akan lebih bagus daripada mereka melakukan hal-hal yang seperti demikian gitu. Ya, dan saya juga khawatir gara-gara itu mereka bisa terkena COVID loh. Betul sekali. Ya, saat ini kita lagi prihatin menjaga social distance, terus ada demo seperti ini, waduh. Terus bagaimana perasaan kamu yang dari kamu tangkap dari masyarakat, dari teman-teman ini, kira-kira bagaimana? Bagaimana perasaan, bagaimana suhu apa yang di bawahnya? Apa yang orang rasakan? Marah, kecewa, atau bagaimana? Atau biasa-biasa aja? Atau Teman-teman saya banyak sekali yang mereka merasa sangat menyayangkan, bahkan sebagian teman-teman itu sangat sedih ya. ya, Karena kok bangsa ini jadinya seperti demikian gitu. ya, oke, I see. Ya. Nah, sekarang kita berbalik pada ini, ada undang-undang perlindungan untuk kawin campur. So far, apa yang terbaru nih yang perlu diinfokan bagi teman-teman di Amerika yang kawin campur? Ada Yang ada hal-hal yang baru yang kamu bisa ini ceritakan, infokan? yang teman-teman sedang lagi perjuangkan kayaknya sekarang ini sama dengan diaspora, dua kewarganegaraan. Oh, gitu. Nah, selama ini kan warga negara dua itu hanya dimiliki oleh anak dari perkawinan campur dari 0 sampai 16, 18 mereka bisa memilih mau ikut warga negara salah satu orang tuanya, apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing dari salah satu orang tuanya. Gitu. Oh, jadi so far itu ya. Ya, kita tahu Iya, undang sampai umur 8, sekarang sampai 21 tahun kan, ditambah 3 tahun. Itu iya, ya, bisa 3 tahun untuk memilih kan, apakah iya, warga negara Indonesia atau negara asing. Ya, benar ya? iya, betul. Ya. Uh, jadi, oh ya, juga bagaimana dengan kesehatan beliau? Bapak Om kamu, Pak Menteri Agama, bagaimana? Kan kemarin sempat Bagus. sakit ya? Hah? Sudah, ya betul, beliau kena corona, mungkin dalam perjalanan dinasnya, Ya. dan berangsur-angsur bagus sudah kembali ke rumah. Oh, Lord, puji Tuhan. Jadi sudah berangsur baik ya? Iya, saya berharap beliau bisa menyelesaikan tugasnya dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya.
By the way, saya sempat ke Serbia, ke tempat Mami, dan baru tahu kalau Melanie Trump sebenarnya dari Serbia juga ya, betul ya? Iya, Bu Cek, eh, Iya, saya akan ceritakan mengenai undang-undang oke, Cipta Karya yang baru. Ya, oke, saya akan silakan. meneruskan apa yang pemerintah sampaikan. Ya, Pak Jokowi bilang, pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki ya, kehidupan dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. ya, Ya, fakta-fakta seputar Undang Cipta Karya: 1. Upah minimum regional UMR tetap ada. 2. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. waktu dan 3. hasil. Ya, Betul. 3. Hak cuti tetap ada dan dijamin. ya, hak cuti dijamin. Ya, Nah, karena kan yang berkembang di luar itu banyak sekali hoax. oh, Ya. 4. Perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak. oke, 5. Jaminan sosial tetap ada. ya, 6. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. ya. Hanya pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus atau yang disebut dengan KEK yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Apa? Yang 8. tujuh itu apa? Apa? Tujuh apa? Hanya pendidikan formal Oke, di kawasan ekonomi khusus atau yang disebut juga dengan KEK yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di luar itu tidak diatur. oh, oke. 8. Bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, Apa itu bank kepentingan tanah? sosial, Bank tanah itu apa? hak untuk tanah, Oke, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, mhm, sebentar, serta reforma agraria. oke, 9. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. hmm, Jadi ini banyak menguntungkan untuk para buruh sebenarnya. Dan saya sangat juga menyayangkan waktu mereka kemarin melakukan anarkis, mereka juga melakukan pembakaran di sana-sini. iya, Dan itu merupakan banyak hal. iya, I see. Ya, gitulah. Terima kasih, Todora. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Todora juga cukup dikenal di luar negeri. Ya, teman-teman mungkin sering dengar namanya, tapi belum pernah lihat orangnya. Ini orangnya yang cantik ini ada di sini. Ya, Terima sekali kasih lagi. banyak Bu Cek atas wawancaranya. uh, Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk teman-teman diaspora yang ada di luar negeri, bisa memberikan sumbangsinya kepada negara dan tetap mencintai tanah airnya, bisa memperjuangkan sesuatu untuk bangsanya dan negaranya. Amin. Bye. Terima kasih. Bye Bu Cek. Dah. Bye. Dah.